Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar Windows 8 ya. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah belajar Windows 8 bagian 3 tentang File Explorer ya. File Explorer atau Windows Explorer ya adalah salah satu program yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Ya, dengan Windows Explorer kita dapat melakukan seluruh kegiatan dalam menangani file dan folder, sehingga kita dapat mengorganisasikan file dan folder dengan mudah ya. Jadi file Explorer itu kalau di Windows 7 namanya Windows Explorer ya. Kalau di Windows 8 dan Windows 10 itu namanya File Explorer. Ya, cara menjalankan File Explorer ini ada beberapa cara ya. Kalau dia di desktop ini ada yang namanya This PC, itu bisa kita jalankan ya. Cara pertama yaitu dengan menjalankan This PC ya, klik 2 kali. Nah, dia masuk ke File Explorer ya. Cara kedua, kita lihat di taskbar ini ada icon File Explorer ya. Jadi dari sini saja kita klik. Nah ya, dia langsung masuk ke File Explorer ya. Jadi misalkan di komputer kita, di Windows atau di laptop kita, Windows 8 nya tidak ada, di desktop ini tidak ada, di taskbar ini juga tidak ada. Nah, bisa juga kita gunakan cara ketiga. Cara ketiga adalah kita klik kanan di tombol start ini ya, klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya File Explorer ya, kita klik 1 kali. Ya, dia masuk ke File Explorer. Ada cara satu lagi, yaitu cara keempat. Kita klik kanan di tombol start ini ya. Misalkan kita klik kanan di sini, tidak ada juga di sini ya File Explorer. Nah, kita ambil dari search pencarian ya, kita cari. Nah, di sini kita ketik Explorer. Nah, itu sudah ada ya File Explorer. Kita klik 1 kali. Ya, jadi ada 4 cara ya untuk menjalankan dari File Explorer ini. Adapun kegunaan dari File Explorer ini ya sangat banyak ya. Kita bisa untuk mengcopy file ya. Istilahnya itu untuk manajemen file dan folder ya. Jadi kita bisa untuk mengcopy file, menghapus file, memindahkan file, dan membuat folder ya, menghapus folder, membuat folder di bawah folder lagi ya, dan seterusnya. Bisa folder ada bawahannya lagi ya, ada anaknya lagi, dan ada anaknya lagi ya, beberapa folder gitu ya. Ya, jadi kalau kita coba di sini, kita gunakan cara kedua ya, kita klik di sini. Ya, di sini di komputer kita ini pertama kali File Explorer itu terbuka, dia berada di This PC ya. This PC, kalau kita lihat di sini, ada local disk C, udah itu ada D, ada DVD-ROM ya, DVD-RW ya. Nah, di sini artinya di komputer ini ada drive C, drive D, dan drive E ya. Drive C ini hard disk ya, drive D juga hard disk, drive E ini dia DVD ya, DVD-ROM ya, DVD-RW ya. Jadi kalau kita mau melihat kapasitas dari hard disk di komputer kita, ini bisa kita dari disk PC ini kita bisa lihat di drive C ini ada berapa kapasitasnya dan yang tersisa berapa. Jadi di sini ada 351 giga free of dari 473 giga. Jadi di sini
ada 500 giga ya, sekitar 500 giga. Jadi yang belum terpakai 351 giga. Kalau kita lihat dari kotak ini ya, di sini biru ini artinya yang sudah terpakai ya, dari yang putih ini artinya yang belum terpakai, jadi dia masih banyak yang belum terpakai ya. Begitu juga di drip D. Di drip D itu ada 458 nih ya, hampir 500 giga juga. Yang masih kosongnya 362 giga ya. Kalau di CD-ROM-nya ini kosong ya. CD-ROM-nya ini kalau misalkan kita ada kaset lagu atau kaset program, aplikasi dan lain-lain, kalau kita masukkan dia nanti ada tampilannya di sini ya. Ya, kalau kita lihat di komputer ini ya, biasanya dia ada di disk PC ini ada desktop, ada dokumen ya, download ya, ada musik, picture, video ya. Jadi kalau kita komputer kita online, kita download, ya akan nilai defaultnya akan tersimpan di download ini ya. Nah, ini di download ini dia banyak sekali file-file yang hasil downloadan ya. Kalau di dokumen ini biasanya file-file yang kita simpan dari Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint ya, dia nilai default, nilai awalnya itu tersimpan di dokumen atau my dokumen nih. Nah, ini file-file ya, yang ini namanya file-file, sedangkan yang ini disebut dengan folder ya. Ini folder. Jadi kita bisa melihat di komputer kita, misalkan di my dokumen itu ada file-file ya. Kalau dia ada logonya seperti ini diketik dengan Microsoft Word ya. Di sini juga ada tipenya apa, Microsoft Word dokumen. Kalau ini VLC media file dalam kurung .mp4 ya, mp4 ya. Artinya ini dia berbentuk file video ya. File video itu banyak lagi ya, ada mp4, ada mkv ya, ada AVI ya, dan lain-lain. Di video saya yang tentang konversi file video itu ada ya. Di sana kita bisa menggunakan ada aplikasinya ya, saya lupa itu bisa untuk mengkonversi dari mp4 ke AVI atau ke mkv dan lain-lainnya. Namanya ini apa, Format Factory ya. Aplikasi Format Factory itu untuk merubah-rubah jenis dari file video ya. Jadi kalau kita misalkan sekarang menggunakan file videonya itu berformat mp4, sedangkan kita punya VCD ya, punya misalkan VCD yang model lama yang bisa hanya membaca file AVI, nah bisa kita gunakan dari Format Factory ya. Ya, jadi inilah folder-folder dan file-file. Kalau kita lihat di sini ada yang Microsoft Excel worksheet ya, artinya dia diketik dengan Microsoft Excel ya, artinya file ini file ketikan kita dengan Excel. Kalau lambangnya W ini dia dengan Microsoft Word ya. Kalau lambangnya ini lambang VLC ya, artinya ini filenya itu file video ya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan di bagian keempat kita akan lebih memperdalam lagi masalah file explorer ya, manajemen file ini. Nanti kita akan membahas menu-menu yang ada di sini ya, tentang copy file, delete file, move file ya, memindahkan file, rename file, merubah nama file, membuat folder dan lain-lain ya, akan kita
bahas lebih mendalam lagi ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen. Apabila ada pertanyaan, ada saran atau request ya, silakan di komen di bawah. Di share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar Windows ya, khususnya Windows 8. Terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.